kita akan menjelaskan modul 2 yang judulnya pengukuran porositas batuan dengan menggunakan metode liquid saturation. Pertama-tama yang kita gunakan dalam modul ini adalah pikrometer, core kering, bola besi, tabung RMR yang berisi kapur, manometer Hg, tabung LMR yang sudah berisikan air, pikrometer Hg, jangka sorong, pinset, vaselin, dan raca analitis. Kemudian kita akan melanjutkan prosedur kerja modul ini. Pertama-tama kita ambil sampel core kering, kita ukur tinggi dan diameternya dengan menggunakan jangka sorong untuk menemukan atau menghitung volume bulknya. Selanjutnya core kering ini kita ukur masanya dengan menggunakan raca analitis seperti ini. Kemudian kita akan melakukan penjenuhan terhadap core kering ini. Caranya bagaimana? Kita melihat di sini ada tabung RMR yang sudah berisikan air. Kita masukkan core kering ini ke dalam tabung RMR ini. Caranya kita buka karet dan funnel ini dan kita masukkan menggunakan pinset. Kita masukkan ke dalamnya. Selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam dengan menggunakan pinset, kita perlu menutup tabung RMR ini kan tentunya membuat dia kondisinya vakum. Nah, setelah kita masukkan ke dalam, kita tutup karet dengan menggunakan karet dan funnel ini. Pastikan funnel ini berisikan air dan pinggiran di sekitar karet ini harus diolesi dengan vaselin dengan seperti ini. Tujuannya vaselin ini agar tidak ada kontak udara luar masuk ke dalam tabung RMR dan air di sini juga untuk mencegah agar tidak ada kontak udara. Nah, setelah itu kita akan melihat pada tabung ini core di dalamnya yang setelah kita masukkan akan keluar gelembung-gelembung. Itu menandakan udara di dalam core ini terdisplace oleh liquid atau air yang berada dalam tabung RMR ini. Kemudian kita perlu nunggu sampai core ini terjenuhi secara sempurna oleh liquid yang berada dalam tabung RMR ini. Nah, kita perlu menunggu selama 1 malam untuk proses penjenuhannya. Nah, setelah kita menunggu 1 malam, core-nya sudah terjenuhi. Karena tadi berada dalam suhu kan, karena kita tunggu 1 malam, kemudian kita melihat pada manometer ini. Manometer ini kita lihat di sini ada 2 tabung yang berhubungan secara langsung, di mana tabung kiri adalah tabung yang berhubungan langsung dengan tekanan atmosfer, sedangkan yang tabung sebelah kanan terhubung ke tabung ini, tabung tempat core kering tadi dijenuhkan. Nah, harusnya tabung kanan ini adalah kondisinya vakum. Di tabung kanan ini harusnya kondisinya vakum, yaitu menunjukkan tekanan 0 cm/Hg. Dan tabung di sebelah kiri menunjukkan tekanan atmosfer yaitu 70 cm/Hg. Kondisinya ini kan vakum dan tekanan dari sini ada 70 cm/Hg. Setelah kita melakukan penjenuhan tadi, harusnya tabung di sebelah kiri turun dan tabung di sebelah kanan naik. Secara ideal, harusnya perbedaan tekanan antara tabung kiri dan kanan pada manometer Hg ini menunjukkan 76 cm/Hg kan. Nah, karena serangkaian alat yang kita gunakan dalam modul ini tidak ideal, jadi kita perlu mengukur perbedaan tekanan aktual dari manometer ini. Kita ukur saja perbedaan tekanan, terus kita catat. Nah, untuk mengambil sampel core yang sudah terjenuhi tadi,
sebelumnya kita perlu melihat valve ini. Awalnya valve ini dan valve ini dalam keadaan tertutup. Untuk sebelum kita mengambil core tadi, valve ini harus dibuka. Dan ini dibuka. Kemudian kita akan melihat manometer ini, perbedaan tekanannya akan menunjukkan kestabilan, yaitu tabung kiri dan tabung kanan tekanannya sudah seimbang, karena setelah kita buka ini valve ini, tabung yang kanan sini sudah terhubung dengan atmosfer sehingga stabil. Setelah stabil barulah kita bisa mengambil sampel yang di dalam sini. Kita buka karet dan funnelnya, terus kita ambil sampelnya menggunakan pinset. Kita ambil menggunakan pinset. Nah, misalkan ini sampelnya yang sudah terjenuhi, kita ambil tadi menggunakan pinset seperti ini. Nah, kemudian sampel yang sudah terjenuhi ini kita ukur masanya, masa jenuhnya menggunakan neraca analitis. Nah, setelah kita dapat data masanya, kita ambil sampelnya lagi. Nah, kemudian kita perlu mengukur masa jenis dari liquid yang kita gunakan untuk mensaturasi batuannya atau menggunakan pinometer. Caranya sama seperti praktikal fully reservoir semester. Selain metode perhitungan volume book dari core dengan menggunakan jam sorong, kita mempunyai satu metode lainnya, yaitu dengan menggunakan Hg picnometer. Jadi sebelumnya kita isikan air ke dalam Hg picnometer tersebut, lalu kita hubungkan dengan 110 volt. Nah, setelah itu kita ukur simpangannya dengan memutar yang ada di sini sampai lampu yang di sini nyala, dan itu adalah simpangan awal dari air yang belum diisikan apa-apa. Kita catat. Setelah itu kita memilih 4 buah dari bola besi dengan ukuran yang berbeda, dan kita hitung volume booknya dengan menggunakan jangka sorong. Lalu kita hitung dari masing-masing keempat bola besi ini simpangannya. Kita masukkan, lalu kita putar lagi, dan lampunya akan nyala lagi. Lalu kita catat nilai simpangan tersebut, lalu kita kurangkan dengan simpangan yang awal sebelum dia diisikan bola besi, dan kita catat simpangannya. Kita lakukan hal yang sama untuk ketiga bola besi yang lainnya. Setelah itu, hasil dari pencatatan tersebut kita akan buat sebuah grafik, yaitu simpangan versus volume book. Dan seperti ini kita akan regresi, dan kita akan mendapatkan persamaan Y dengan Mx plus Y, di mana Y-nya itu sama dengan simpangan dan X-nya itu sama dengan volume book. Dan ini kita bisa mencari volume book dari core kita dengan menghitung simpangannya dengan menggunakan Hg picnometer yang ada di sini. Caranya gimana? Kita ambil sebelumnya dengan menggunakan pinset. Ada tekanannya berapa? Kasih lagi. Lalu kita ganti dengan core yang dimasukin ke sini. Ceritanya udah masuk. Lalu kita catat lagi. Kita cari lagi simpangannya sampai lampu yang di sini nyala. Nah, kita catat di situ. Terus kita masukkan persamaan yang ada di sini. Setelah itu kita bisa mendapatkan volume book dari core tersebut. Nah, hasil dari modul ini yaitu berupa porositas. Bagaimana cara menghitungnya? Porositas sama dengan volume pori dibagi dengan volume book yang kita dapat dengan dua metode yang berbeda, lalu dikalikan 1%. Untuk mendapatkan volume porinya itu kita dapat dari masa jenuh yang core yang telah dijenuhkan dikurangi dengan masa kering dari core tersebut dibagi dengan roll liquid yang sudah kita hitung dari micrometer. Selesai.